Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat tertinggi yang ada di sisi Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat-selawat kita dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semoga kita orang-orang yang termasuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan dengarkan satu kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, "Alangkah bahagianya diriku seumpama aku sebatang ranting kayu ini." Terkadang ia berkata, "Alangkah bahagia diriku seumpama ibuku tidak melahirkan aku." Suatu saat ia sibuk dengan pekerjaannya. Seseorang mendatanginya dan berkata, "Si fulan itu menzalimiku. Engkau hendaknya menegakkan hukum atas dia sebagai balasan." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencambuknya sekali. Seraya berkata, "Ketika aku sediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Ketika aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang mengadu." Orang itu pun pergi. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah ia datang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu ia berbicara pada dirinya sendiri, "Hai Umar, dahulu kamu rendah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu. Dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang seorang laki-laki dan berkata, 'Aku telah dizalimi. Tegakkanlah hukum atas orang yang menzalimiku.' Tetapi kamu justru mencambuknya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabb-mu?" Lama sekali Umar radhiyallahu anhu mencela dirinya. Diceritakan dalam kitab Usudul Ghabah. Hamba sahayanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu berkata, "Suatu ketika aku bersama Umar radhiyallahu anhu pergi ke Harrah, yaitu kawasan yang berbatu-batu terjal dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Itu mungkin kafilah yang kemalaman, tak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Mari kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini.' Setiba di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab,
mereka menangis karena menahan lapar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang sedang engkau masak dalam periuk itu? Ia menjawab, periuk ini berisi air hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur. Aku akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, semoga Allah merahmatimu, tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu? Jawab wanita tersebut, dia pemimpin kami, maka seharusnya dia tahu keadaan kami. Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, beberapa helai pakaian, berapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata padaku, hai Aslam, letakkan karung ini di pundakku. Aku menjawab, biar aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin. Saud Sayyidina Umar radhiyallahu, tidak, letakkan saja di pundakku. 2-3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Aku sendiri yang akan memikulnya. Aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat. Aku pun, kata Aslam, terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah wanita tadi dan aku ikut bersamanya. Ditambah setiba di sana ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk lalu mengaduknya dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai janggut yang lebat. Ia memasak sehingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpai aku di sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Aslam radhiyallahu anhu, aku tadi duduk di situ, sebagaimana aku telah melihat mereka menangis, aku ingin melihat mereka tertawa. Dari kitab Ashharu Masyarir. Dalam salat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang. Di antaranya surat Al-Kahfi, surat Toha, dan surat lainnya, sambil menangis terisak-isak. Sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa saf ke belakang. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam salat subuhnya. Ketika sampai kepada ayat qala innama ashku bashi wa huzni ila Allah. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Surat Yusuf 86. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga ia jatuh sakit. Inilah perasaan takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya ditakuti oleh raja-raja besar, baik kawan maupun lawan. Setelah 1400 tahun berlalu, kebesaran masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pemimpin, dan pejabat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya?
Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan amal dan sampaikan insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.